Dibangun pagi, cuman anak yang bisa ngebuat kita memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Cuman anak yang bisa buat aku berpikir, makan apa dia hari ini ya, ngapain ya dia hari ini ya, di sekolahnya bagaimana ya. Ini kak. Sebelah sini kak. Kalau duduk boleh, kalau makan dulu. Kasihan yang lain. Nggak tahu kalau itu piring. Mik lu kasih orang aja Kes. Mik. Maaf ya nggak Jalan-jalan dari London gimana kemarin? Alhamdulillah capek. Iya, ternyata hamilnya ini lebih capek, jadi nggak banyak aktivitas, paling cuma nonton bola. Sebenarnya nggak ada baby moon sih menurut aku. Sebetulnya baby moon karena nemenin nonton bola juga ya. Karena Iya, nemenin Habib, enggak. baby pengen nonton bola juga. Kemarin mah ditipu, pokoknya udah ketipu aja. Sekarang ditanya nonton bola berapa lama? Cuman 2 jam doang kan? 2 jam, jalannya jauh, pulangnya jauh, ininya jauh, capek Bib. Berapa hari doang? Cuman 3 hari doang. Di sana kan 8 hari ya. Iya deh. Jadi 8 tambah 3 11 hari. Nggak, sebenarnya kayak ya bisa Ketipu gitu. ketipu, udah ketipu aja. Nggak, beda. Kalau ketipu itu sengaja ditipu, ini nggak ditipu. Kamu kan suka Manchester United juga kan? Iya, alhamdulillahnya kan kemarin pertandingannya akhirnya bisa ke Manchester juga, yang notabene emang lebih jauh dari London gitu. Cuman karena memang aku belum pernah ke Manchester, terus juga Manchester United klub kesukaan, ya udah akhirnya Berapa jam perjalanan? sempat nonton juga. Karena naik mobil, kopernya kebanyakan, mobilnya kekecilan, kayak empit-empitan, akhirnya kayak 3 jam tapi 4 jam gitu, tapi kayak perutnya bener-bener kayak berasa kram banget. Ternyata ya itu tadi pas pulang baru tahu bahwa hamilnya itu udah masuk ke 33 minggu gitu. Jadi kayak untung boleh terbang pulang karena udah terlalu besar, sempet agak ribet sedikit pas check-in-nya. Tapi alhamdulillah untungnya bisa pulang. Kalau nggak kan harus lahiran di sana, repot. Ini bentar lagi udah mau lahiran berarti ya? Udah menunggu hari Tinggal 5 sampai 6 minggu ke depan insya Allah. Iya, kurang lebih segitu. Udah ada perkiraan tanggalnya belum? Perkiraan tanggal 24 Oktober. Tapi Berharapnya ya 18 Oktober biar barengan sama Kalisa. iya, maunya dibarengin. Sebenarnya di Oktober tuh ulang tahun IPeh juga tanggal 9 Oktober, Kalisa 18 Oktober. Jadi kalau ini 24 Oktober, tiap minggu tuh di Oktober kita Ulang tahun. ulang tahun anak-anak perempuan. Tapi udah ada rasa-rasa Mules. Kontraksi palsu hampir setiap malam. Kayak tahu aja udah tidur mulu. Kontraksi sih tiap malam udah berasa. Tapi gimana Bib, nih prakteknya sama istri sekarang udah hampir mendekati due Apa ya? date. Proteknya luar biasa. Bohong. Tidur Enggak, dia kan mah. proteknya apa? Proteknya kan luar biasa. Gagak. Protektif ya. Lo tadi aja ngambilin kursi orang lain. Kan nggak enak gitu lagi pada duduk. Enggak, udah nggak peka. Sini. Enggak, Habib yang ini hamilnya cuek banget. Udah jual pencitraan deh. Padanya aja. Cuek banget. Kayak semalam aku kontraksi bener-bener sampai sakit banget, dia ngorok gitu kayak ya udah anak kelima kali ya. Jadi kayak udahlah gitu, ntar juga ngeden keluar. Mungkin dia pikirannya kayak gitu. Tapi rencana nanti bener mau di rumah atau jadi di rumah? Insya Allah di rumah lagi. Di rumah aja. Bismillah. Kalau Habib sendiri? Saya pengennya di rumah sakit. Masih. Masih. Yang ngeden Kenapa? gitu. Karena kalau nggak di rumah sakit kita ngeri juga kan. Karena cuma satu yang seperti ini. Alah, padahal doanya ya. Tinggal ganti lagi. Aku masih pertimbangan banget sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang lain nggak ada fobia sama rumah sakit, nggak ada masalah, lebih baik di rumah sakit. Aku nggak menyarankan di rumah. Tapi kalau aku kan ya emang ajaib ya. Maksudnya aku takut rumah sakit, fobia, dan juga takut stres gitu. Makanya lebih milih di rumah juga. Bukan asal pilih, pastinya udah mastiin kandungannya sehat, pastiin tim yang memang biasa handle juga benar. Dan kedua yang harus diperhatikan adalah rumah aku ke rumah sakit ibu dan anak itu cuma 5 menit.
Jadi karena jaraknya yang dekat itu yang ngebuat aku nggak khawatir untuk lahiran di rumah gitu. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya ke rumah sakitnya jauh, jangan coba-coba. Tapi juga suami juga deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena yang pertama adalah nyawa. Nyawa itu nggak gampang. Kayak iya kalau ada teman-teman mah tiap hari nongkrong di rumah kek biar laki kita baik. Kak, tapi hamil kali ini lebih manja apa lebih Kagak dimanja. Lebih cranky sebenarnya, lebih Iya, sampai lebih- ada satu sisi yang Dia trauma. nanya manja apa enggak, jawab dulu. Iya, Dia nggak nggak manja, manja, orang manja, semua nggak sendiri, lakinya sibuk sendiri. Jujur aja deh, Bib, udah. Lagi gak harmonis nih. udah ada apa keinginan pengen apa gitu. Nama aja belum ada. Namanya udah ada. Mana ada? Udah ada. Alah. Namanya udah ada. Disikorohin mulu, masa kita emaknya sendiri kagak boleh tahu namanya. Emang kita teman-teman wartawan dirahasiain. Gitu deh, aku nanya, Bib namanya siapa? Namanya depannya Kak. Ya iya memang kan Baby K bilangnya juga. Karena kan Kalisa, Kartika, kalau yang periode pertama kan 3S. Sarah, Syajid, Syatir. Periode kedua kan kayak Kalisa. Makanya kita nggak mau anak ketiga, takut. Takut diudahin. Ada periode ketiga. Ya enggak sih, aku belum tahu nama. Kalau persiapan alhamdulillah udah 100%. 100% apa nih? Perlengkapannya semuanya kan nggak tahu apa-apa emang Enggak, 100% apa. jangan kelihatan banget udah nggak harmonis nih. Baju juga kan aku yang pilih. Kagak bayar doang. Jadi paling gitu sih, semua perlengkapan udah beres. Memang targetnya aku 8 bulan udah mau relax aja, udah mau fokus. Karena 8 bulan kan memang udah ada kontraksi palsu lah, udah ada harus cek darah, harus cek urin, takutnya nanti ada virus atau bakteri zaman sekarang kan. Terus juga harus cek darah, takut zat besinya kurang atau apa. Apalagi persiapan aku untuk lahiran di rumah harus benar-benar matang gitu. Makanya dari awal 8 bulan udah aku siapin semua kebutuhannya. Ya udah. Takut ini kan udah tambah baby lagi, tambah kesibukan lagi. Peran seorang ibu ini seperti apa? Peran aku. Iya, maksudnya udah semakin banyak anak jadi Oh, jemput kalau aku sih alhamdulillah ya aku menikmati menjadi seorang ibu. Makanya kalau orang bilang ada baby blues gak, buat aku pribadi menjadi seorang ibu tuh kan pilihan setiap wanita, keinginan. Maksudnya kita menginginkan anak lalu kita baby blues kayaknya nggak tepat kalau buat aku pribadi gitu. Meskipun aku wallahualam mungkin ada orang yang benar-benar merasakan sebenarnya, tapi pasti ada reason background di balik itu semua. Entah mungkin ada masalah hal yang lain sehingga imbasnya ke anaknya. Tapi kalau aku pribadi menjadi seorang ibu tuh suatu hal yang aku syukuri, aku nikmatiin, aku inginin gitu. Seberat apapun dan juga cuman anak yang bisa ngebuat kita yang tadinya bangun siang jadi bangun pagi. Cuman anak yang bisa ngebuat kita memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Cuman anak yang bisa buat aku berpikir makan apa dia hari ini ya, ngapain ya dia hari ini ya, di sekolahnya bagaimana ya, yang ngebuat aku menjadi lebih baik biar nggak ditiru sama anak gitu. Jadi kayak buat aku menjadi seorang ibu tuh suatu hal yang aku syukurin karena cuman anak yang bisa ngebuat kita sadar tanpa argumen gitu. Kalau flashback kembali ke belakang, jadi merasa nggak sih bahwa dulunya kita juga seorang anak kemudian punya Banyak sih, apalagi kayak hamil gini ya, jadi kayak ya, apalagi saat udah sadar mamanya udah nggak ada gitu. Banyak hal-hal yang ngebuat aku jadi berasa oh ternyata perjuangan ibu tuh kayak gini ya, kayak mulai dari makanan, kita ibu tuh mendingan gak makan meskipun lapar dan kepingin demi anak gitu. Yang sekarang Penting anak bisa makan. iya, kayak sekarang aku kontraksi semalam sempet mellow banget, nangis banget gitu ya, karena kayak baru sadar waktu mama aku ngelahirin aku kan sempet koma 1 bulan, bener-bener nggak sadarin diri 1 bulan gitu. Jadi kayak jadi kangen mama. Ya, biasa ibu hamil ya jadi suka mellow gitu, jadi kayak wah ini sakit, aku kayak harus kuat nih gitu. Aku cuman kontraksi doang, harus kuat gitu. Mama dulu berjuang hidup dan mati 1 bulan, koma, nggak sadarin diri gitu, melahirin aku. Jadi dari situ kayak
banyak belajar juga, makanya dari situ juga aku agak fobia sama rumah sakit juga, jadi kayak nggak nyaman. Nanti sejauh ini secara mental gimana? Secara mental deg-degan, tapi excited juga, kayak nggak sabaran. Jadi ya harus disyukurin sih kalau aku, ya namanya udah Allah kasih jalan hamil, insya Allah kasih juga dan mudahin juga jalan keluar. Takut kemarin kan mungkin perfect sedikit tentang Dr. Richard ya. Ini berpengaruh juga nggak sih? Kabur nggak ada berkahnya ya. Nggak ada sih buat aku ya, karena buat aku sebenarnya aku nggak mau komentar karena emang itu yang dia minta sih sepertinya, biar aku berkomentar dan biar naik lagi, promosi lagi gitu. Karena yang aku lihat, yang aku bahas di YouTube aku juga gitu ya, kalau memang niatnya preskon untuk kebaikan, kenapa ada produk gitu, kenapa ada barang brand dan perusahaannya gitu. Dan yang kedua, yang dibahas menurut aku materi yang sudah pernah dibahas di Bareskrim Mabes dan semuanya sudah dijawab gitu. Jadi di sini aku merasa ya dia posting tiap hari ya silakan gitu, nggak apa-apa. Mungkin dia tidak berbahagia dengan masalahnya, aku sedang berbahagia dengan kehidupan aku. Aku doain mudah-mudahan dia dibukakan pikirannya, hatinya, sehingga tidak menggiring opini. Yang mau aku jawab di sini cuma satu hal, ini ada opini baru nih yang dia bangun, jangan-jangan aku dendam. Insya Allah aku bukan orang yang pendendam sama siapapun. Apalagi kalau aku dendam, harusnya pada saat dia melaporkan aku, iya, jadi pada saat dia DM aku, dia bilang aku pendendam, pada saat dia laporin aku di Palembang, itu 2 kasus pencemaran nama baik dan juga dari klinik kecantikannya dia. Kalau aku emang bener-beneran dendam, harusnya aku laporin dia balik, aku nuntut kerugian gitu. Gak sama sekali, itu aku gak pendendam. Kedua, aku tidak pernah ikut campur urusan dia sama sekali. Tapi kalau dia waktu itu yang patut dipertanyakan, seperti yang dendam siapa? Kayak aku waktu itu viral sama teman artis yang mana dia sama bininya bikin parodi tentang aku gitu. Jadi di sini aku bilang ya sebenarnya bisa menjadi alat bukti juga sih buat aku, alat bukti yang baru bahwa dia masih tetap menggiring opini yang sama, bahkan opini yang baru tentang aku terkait kasus yang sudah berjalan gitu. Dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian juga kepada kejaksaan, Jampidum juga, biar kasus ini cepat di P21-kan, jadi cepat jelas, biar Jampitsus juga bisa memperjelas kasus ini. Apalagi kan pihak sana juga minta di P21-kan. Ya itu sih agak banyak argumen yang lucu. Terus dia mau disamain sama Nikita Mirzani. Ya ini menjadi perhatian juga untuk penyidik, bahwa Nikita Mirzani kan wajib lapor seminggu 2 kali. Ya berarti Richard Lee pengen minta di wajib lapor juga gitu. Itu aja sih kalau aku. Terima kasih. Nggak nge-live, nggak dapat waris.